Assalamualaikum, halo semua. Selamat datang di channel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan. Pernah gak kamu bingung cara menganalisis data penelitian dengan Smart PLS? Jangan khawatir, kali ini kita akan belajar langkah-langkah praktis supaya kamu bisa menggunakan Smart PLS tanpa pusing. Yuk, kita mulai. Sebelum kita praktik menggunakan Smart PLS, ada baiknya kita kenalan dulu yuk dengan software ini. Smart PLS adalah software statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan metode partial least squares. Jika antar variabel independen terjadi korelasi atau ada multikolinearitas, maka analisis regresi tidak layak dipakai, sehingga PLS diciptakan untuk solusi ini. PLS mengakomodasi data besar atau banyak dan data kecil atau sedikit. PLS tidak banyak asumsi. PLS bisa untuk konfirmasi dan prediksi. PLS bisa menggunakan indikator reflektif dan formatif. PLS menguji estimasi dan signifikansi dengan model resampling atau bootstrap. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tahapan persiapan data dan instalasi software Smart PLS. Siapkan data penelitian. Data diinput di Microsoft Excel, dan kemudian di-save as dalam format CSV atau comma delimited, kemudian klik Save. Jangan lupa pastikan nama variabel jelas, tidak ada karakter aneh, dan datanya rapi. Selanjutnya, install software Smart PLS di PC kamu ya. Biar kita bisa langsung praktik olah datanya. Download Smart PLS di smartpls.com dan install sesuai petunjuk. Kalau ada yang membingungkan bisa ditanya di kolom komentar ya. Langkah selanjutnya, buka program Smart PLS yang sudah didownload tadi, maka akan tampak tampilan seperti video ini. Klik File, New, Create New Project. Beri nama project name, Latihan 1. Kemudian klik OK, maka akan muncul tampilan seperti di video. Kemudian klik double klik to import data, kemudian pilih data yang sudah di-save as dalam format CSV yang sudah disimpan sebelumnya. Klik Open dan OK, kemudian akan muncul tampilan seperti yang di video. Gampang kan, besti-bestiku? Untuk menggambar model penelitian, klik menu Latihan 1. Selanjutnya, klik icon laten variable. Tarik ke lebar kerja, kemudian klik untuk menggambar. Buat sesuai model penelitian kamu ya. Setelah itu, klik menu indikator yang berada pada pojok kiri bawah. Kemudian, blok indikatornya. Lalu tarik ke masing-masing variabelnya ya. Untuk memindahkan indikator ke sebelah kanan, kamu bisa klik kanan kemudian pilih ikon Align Indicators Right. Kemudian klik gambar tanda panah untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut. Untuk mengganti nama variabel, klik variabel yang akan diganti namanya kemudian klik kanan dan pilih Rename. Kemudian ketik nama variabel kamu. Selanjutnya, klik OK. Selanjutnya, untuk melakukan analisis menggunakan Smart PLS, klik ikon Calculate, kemudian pilih Calculate Algorithm. Kemudian, klik Start Calculation, maka akan muncul hasil seperti yang ada di video. Sebelum kita membaca hasil running data Smart PLS,
ada baiknya kita pahami dulu mengenai uji outer model dan inner model. Penjelasannya bisa dibaca di video ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke lembar kerja Smart PLS. Untuk membaca hasil uji outer model kita, klik PLS Algorithm Run. Kemudian untuk mengetahui hasil uji validitas konvergen kita klik Outer Loading. Lalu akan muncul hasilnya. Terlihat bahwa keseluruhan indikator berwarna hijau artinya seluruh indikator valid, di mana nilainya lebih dari 0,7. Jika indikatornya tidak valid atau di bawah 0,7 maka angkanya akan berwarna merah. Selanjutnya untuk uji validitas konvergen juga bisa dilihat dari nilai AV. Untuk melihat nilai AV klik Construct Reliability and Validity. Maka akan terlihat hasilnya. Hasil yang ditemukan seluruh variabel memiliki nilai AV di atas 0,5. Dengan demikian model penelitian memiliki validitas konvergen yang memenuhi. Kemudian untuk hasil uji validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai cross-loadingnya. Nilai ini dapat ditemukan dengan mengklik diskriminan validity. Setelah itu, klik cross-loading. Dari hasil yang ditampilkan, terlihat bahwa nilai cross-loading indikator dari variabel X1 atau yang ditandai dengan lingkaran merah lebih besar dari 0,7 dan nilainya juga lebih besar dari nilai indikator X2 dan Y. Begitu juga hasilnya dengan nilai cross-loading untuk variabel X2 dan Y. Dengan demikian model penelitian ini memenuhi validitas diskriminan. Selanjutnya untuk melihat hasil uji reliabilitas klik Construct Reliability and Validity. Lalu akan muncul hasilnya. Parameter uji ini adalah Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas terpenuhi. Selanjutnya, mari kita lihat nilai R-square-nya U. Jika ingin melihat nilai R-square, maka dapat dilihat di bagian Calculate Result. Nilainya bisa dilihat pada bagian yang dilingkari. Nilai R-square-nya adalah 0,638 menunjukkan bahwa 63,8% variasi dalam variabel dependen atau Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu variabel X1 dan X2 yang ada dalam model penelitian. Ini berarti variabel independen secara cukup baik memengaruhi atau menjelaskan variabel dependen, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan model yang lebih kuat dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Untuk mengetahui nilai-nilai PET coefficients, kita menggunakan cara bootstrapping. Ikuti langkah-langkah berikut ya. Pertama, kita masuk pada lembar kerja Smart PLS yang ada gambar model penelitiannya. Setelah itu, klik Calculate kemudian pilih Bootstrapping, masukkan subsampel yang diinginkan. Kemudian Start Calculation, maka akan muncul hasilnya. Untuk melihat nilai PET coefficients-nya, klik PET coefficients pada Final Result. Kamu nanya gimana cara membaca hasil bootstrapping-nya? Dengerin penjelasan saya ya. Variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Pengaruh positif dilihat dari koefisiennya positif sebesar 0,596. Signifikan dapat dilihat dari tes statistik sebesar 9,278 lebih besar dari 1,96 atau signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Pengaruh positif dilihat dari koefisiennya positif sebesar 0,268.
Signifikan dapat dilihat dari tes statistik sebesar 3,709 lebih besar dari 1,96 atau signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Gimana besti-bestiku? Mudahkan cara olah datanya pakai Smart PLS? Mudah dong. Untuk mendapatkan outputnya atau hasilnya dalam bentuk Excel, kamu bisa klik ikon Export to Excel. Kemudian pilih format yang kamu mau, selanjutnya klik Start Export dan klik Save. Maka akan muncul output dalam bentuk Excel yang sudah disimpan. Untuk mendapatkan gambar model penelitian, kamu bisa klik menu File, pilih Export as Image to File. Kemudian ketik nama file gambar, kemudian klik Save, maka akan muncul hasil seperti yang di video. Oke teman-teman, sekian dulu ya video tutorial olah data menggunakan Smart PLS. Untuk pembahasan lebih dalam terkait penggunaan Smart PLS dalam contoh penelitian dengan variabel intervening atau moderasi akan kita bahas pada next video ya. Jangan lupa isi kuesioner survei evaluasi kamu terkait video ini ya. Dan untuk link surveinya bisa diklik di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di next video ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.